Belara Coffee and Culinary merupakan salah satu kafe yang berada di pinggiran kota Sidoarjo. Kafe yang bermula dari usaha gerobakan ini kini telah menjadi kafe kekinian yang hits. Dengan nuansa hangat dan nyaman, membuat kafe ini banyak diminati orang, terutama di kalangan anak muda. Mas Abid, sebut saja, merupakan owner sekaligus pendiri dari Belara Coffee yang telah merintis usahanya sejak tahun 2013. Usaha ini mulai saya rintis tahun 2017 akhir, sekarang berjalan sekitar 3 tahun lebih. Usaha ini awalnya memang bukan konsep langsung kafe semacam ini. Saya dulu punya usaha gerobak kecil yang konsepnya seperti kafe gitu kan. Itu tahun 2000-an, tahun 2000 awal gitu kan. Saya punya usaha seperti itu. Tapi memang konsepnya memang kafe. Jadi ada mesin kopinya, ada aneka macam minuman kafe. Tapi memang di kafenya itu Star Max Coffee. Itu sekitar tahun 2010 sampai tahun 2014. Terus bergulirnya waktu usaha tadi bermasalah dengan hukum, akhirnya saya vakum. Terus mulai tahun 2017 saya mulai usaha kafe lagi, Belara ini. Namanya Belara kenapa? Saya dulu sebelumnya saya tuh punya usaha namanya Star Max Coffee. Itu tahun 2013. Usaha tadi itu bermasalah secara hukum dengan brand besar namanya Star, yang ada Starnya itu. Saya disomasi sampai urusan hukum. Terus usaha saya berakhir sudah tutup gitu kan. Terus saya pengen bikin usaha itu yang memang original, namanya lokal, terus nggak ada unsur-unsur asing di situ kan. Jadi nggak ada nembak-nembak yang lain. Saya bikin akhirnya kepikiran Belara tadi. Filosofi Belara sebenarnya kalau dikonotasikan Belara itu kan kemana-mana ya. Tapi Belara sebenarnya saya kepingin usaha saya itu ada di mana-mana. Jadi ketika saya Belara kemana, di situ ada Belara gitu kan. Ketika ada saya kemana, ada Belara. Jadi usahanya itu berkembang kemana-mana. Menghidupkan ekonomi lokal sebenarnya. Dulu awalnya konsepnya kan usaha kafe itu kan identik middle up ya. Jadi itu kepingin punya kafe yang bisa mempertemukan antara middle up dengan middle low itu. Jadi bisa ketemu, jadi range harganya itu menengah gitu kan. Jadi orang yang punya uang 10 ribuan bisa nongkrong gitu kan. Orang yang duitnya di antara 25.000 sampai 100.000 buat nongkrong, dia bisa diakomodir di sini. Yang jelas kita punya SOP ya, jadi standar operasional produksinya kita punya. Jadi setiap pegawai itu memang kita hire untuk bagaimana dia itu bisa menyajikan minuman atau makanan sesuai dengan produk kita gitu. Jadi jangan sampai ketika orang pertama kali datang ke sini rasanya seperti ini, enak, terus di hari lain mereka rasanya berubah gitu. Jadi SOP-nya harus dijaga. Kita memang ada kaderisasi, jadi ada, anggaplah kayak supervisornya itu. Jadi ketika ada apa-apa memang dia yang punya hak untuk menegur ketika memang saya nggak ada di tempat. Stock listnya itu kita ada, jadi di program kami, jadi kita itu punya semacam program yang memang sudah terprogram, jadi bentuk program komputer gitu kan. Jadi kalau jadi seandainya anggaplah kayak menu yang sederhana ya, kita ada stoknya, jangan sampai itu kalau memang dia mendekati nilainya sedikit tinggal berapa itu dia ada semacam pengingat buat kita gitu untuk stok lagi. Kalau kopinya kita ada rekanan, jadi kita ada rekanan petani yang memang dia itu suplai ke kita. Jadi kita roasting sendiri, kita roasting sendiri. Kalau operasional harian itu kan ada yang bahan yang cepat rusak, ada bahan yang memang dia itu bisa disimpan lama, semacam kayak makanan yang frozen gitu kan. Jadi memang kita siapkan semuanya di storage-nya gitu kan. Kalau memang dia itu bisa dibekukan, kita bekukan. Kalau untuk kopi itu sebenarnya kalau idealnya sekali dia di roasting itu sekitar 1 sampai 3 bulan kalau dia disimpan dalam bentuk biji gitu kan. Kalau sudah bubuk dia umurnya paling sekitar 1 mingguan. Jadi kita mempertahankan kesegaran biji kopi. Sistem pemasaran tadi kan kita ada 2 sebenarnya. Yang tadi sistem offline dan online. Kalau kita online kita memanfaatkan media sosial. Jadi kita punya media sosial ada di Facebook, kita punya media sosial di Instagram juga, kita main di Instagram. Kalau yang offline ya kita kita bikin bagaimana suasana itu menarik gitu. Mungkin ketika dilihat dari luar semacam itu. Dulu kita waktu pertama kali awal pandemi kita memang benar-benar terpukul ya.
sebagai pengusaha itu kan harus bisa memutar otak bagaimana caranya usaha tetap bisa berjalan. Pandemi ketika semuanya dibatasi, ketika kapasitas dibatasi sampai sekitar 25% gitu kan. Bahkan kita sering sekali diobrak dan dengan operasional yang terbatas. Omset kita turun hampir sekitar 75% itu kan. Ya, sekitar tinggal 20% lah. Ya kembang-kempis lah gitu kan. Kalau kita bertahan ya kita tetap bebannya besar gitu kan. Kalau kita tutup juga eman gitu kan, kita sudah mulai grafiknya naik terus turun gitu kan, itu juga nggak menguntungkan buat usaha. Tapi berjalannya waktu orang-orang udah mulai paham protokol, kita juga untuk bagaimana orang itu tetap bisa enjoy untuk nongkrong, kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan di sini semacam itu. Corona itu kan dampaknya di semua lini ya, jadi nggak cuma kafe aja ya. Jadi kita memang harus punya substitusi lah, kita punya usaha yang lain, bagaimana usaha tadi bisa mensubsidi usaha ini gitu kan. Jadi tetap nombokin dulu gitu. Semenjak corona kita nggak mengeluarkan pegawai, tetap efisien. Kita cuma main kita main shift aja gitu. Ya mungkin gaji mereka akan sedikit terkoreksi ketika corona. Kekhawatiran pengusaha, ya usaha kopi itu kan dinamis ya. Jadi tapi pengusaha itu biasanya takut kontrakan sebenarnya. Oh, sewa tempat itu kan hal-hal yang memang kita tidak bisa prediksi ya. Jadi kalau pengusaha yang settle dia tempat punya usaha sendiri, oke lah gitu. Kalau pengusaha kayak kita itu kan memang kita harus kontrak, bagaimana nanti kita harus memikirkan ulang, itu salah satu hal aja sebetulnya. Solusi yang dapat kami berikan yaitu pertama, pemilik kafe harus mengurangi jam kerja karyawan. Karena dengan mengurangi jam kerja karyawan dan menambah shift, maka pemilik kafe dapat menekan pengeluaran, yaitu dengan mengurangi gaji para karyawan. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pendapatan kafe turun sebesar 75%, maka untuk mengurangi beban pengeluaran kafe dan menghindari pemberhentian, pemilik kafe dapat memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Solusi berikutnya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan penggunaan masker bagi pelanggan dan karyawan, melakukan pengecekan suhu, penyemprotan desinfektan, dan mencuci tangan setelah menyentuh barang apapun, agar pelanggan tetap bisa berkunjung dengan aman tanpa rasa khawatir tertular COVID-19. Dengan begitu, kafe dapat tetap terus beroperasi dan mendapat keuntungan. Solusi yang terkait dengan faktor eksternal yang dikhawatirkan seperti biaya sewa, aturan pemerintah, dan hal-hal di luar kendali pemilik kafe adalah dengan melakukan peramalan dengan cara mengamati dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan begitu, diharapkan dapat membuat strategi yang tepat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari lingkungan eksternal. Selain melakukan peramalan dan pembuatan strategi tersebut, pemantauan secara berkala juga perlu dilakukan, agar strategi yang telah ditetapkan dapat terrealisasi sesuai dengan harapan.